Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurasya Syarif dengan NIM 240405500000. Saya dari kelas IKH 3B dengan jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah Pendidikan Inklusif. Nah, pada video ini saya akan membahas topik pertama yaitu mengenai definisi pendidikan inklusif. Nah, dalam definisi pendidikan inklusif ini saya mengambil 3 definisi menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut UNESCO pada tahun 2009. Pendidikan inklusi adalah proses untuk mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan ke semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas serta mengurangi eksklusi dalam pendidikan. Nah, yang kedua itu menurut Kemendikbudristek pada tahun 2020, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler. Nah, dengan menggunakan kurikulum, sarana prasarana, serta sistem pembelajaran yang disesuaikan. Nah, yang ketiga itu menurut UNESCO Board Foundation pada tahun 2006, di mana pendidikan inklusi adalah tentang kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua peserta didik di sekolah, khususnya mereka yang berbagai alasan terpinggirkan atau dikecualikan. Selanjutnya itu topik yang kedua, kebijakan internasional. Menurut Salamanca Statement and Framework for Action on Special Need Education pada tahun 1994, di mana penulisnya itu UNESCO bersama 92 perwakilan pemerintah, di mana isinya itu menyatakan bahwa sekolah umum harus menjadi tempat bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, atau kesulitan belajar. Topik yang ketiga yaitu yang dimana kebijakan nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana isinya itu menetapkan hak warga negara atas pendidikan dan prinsip penyelenggaraan yang menjamin pemerataan dan akses pendidikan, landasan hukum bagi kebijakan layanan pendidikan yang bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, menjadi dasar bagi peraturan perundang tentang layanan bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu topik yang keempat yaitu ragam disabilitas. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama itu ada anak berkebutuhan khusus temporer, yaitu seperti anak berkebutuhan khusus sementara. Nah, anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang mengalami perkembangan fisik, mental, sosial, atau emosional untuk jangka waktu tertentu. Namun, kondisinya dapat membaik atau pulih dengan penanganan yang tepat. Contohnya yaitu anak mengalami gangguan belajar sementara karena stres atau trauma, misalnya akibat bencana. Selanjutnya itu ada anak berkebutuhan khusus permanen, di mana atau disebut dengan menetap. Anak berkebutuhan khusus menetap, di mana anak berkebutuhan khusus menetap ini adalah anak yang mengalami hambatan fisik, intelektual, sosial, atau emosional mereka yang bersifat menetap atau seumur hidup, meskipun dapat dikelola melalui terapi dan pendidikan khusus. Contohnya itu dengan anak tunanetra permanen yang tidak dapat melihat secara total. Topik yang kelima yaitu Index for Inclusion. Nah, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu ada budaya inklusif, di mana budaya inklusif ini adalah nilai dan sikap yang ditanamkan di lingkungan sekolah untuk menciptakan rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan inklusif, di mana kebijakan inklusif ini adalah aturan dan sistem
tanpa diskriminasi, penyediaan layanan pendukung bagi anak berkebutuhan khusus, serta pelatihan guru agar mampu mengajar secara inklusif. Yang ketiga yaitu praktik inklusif, di mana praktik inklusif ini adalah tindakan yang nyata di lapangan yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah. Contohnya yaitu pembelajaran yang fleksibel, di mana seperti penyelesaian metode mengajar, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, dan dukungan individual bagi siswa yang membutuhkan. Selanjutnya itu topik 6, di mana bentuk layanan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu ada pendidikan segregasi, di mana segregasi adalah layanan pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus belajar terpisah dari siswa lainnya. Baik, selanjutnya itu topik yang ke-6, di mana yaitu bentuk layanan pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pendidikan segresi, di mana pendidikan segresi ini adalah layanan pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus belajar terpisah dari siswa lainnya, biasanya di sekolah luar biasa atau kelas khusus dengan kurikulum khusus. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan integrasi, di mana pendidikan integrasi ini adalah layanan pendidikan yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, namun masih mendapat dukungan khusus dan belum sepenuhnya menyatu dalam sistem pembelajaran umum. Selanjutnya yaitu pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi ini adalah layanan pendidikan yang menyatukan semua anak, baik berkebutuhan khusus maupun tidak, dalam satu sekolah reguler dengan penyelesaian kurikulum, metode, dan fasilitas agar semua